Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kami mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiranmu di tengah sakit, kehilangan, ketakutan, dan segala persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus, datanglah mendekati kami, sentuhlah bagian kehidupan kami yang terluka, lemah, dan seakan-akan telah kehilangan harapan. Tumbuhkanlah dalam diri kami iman yang berani datang kepadamu, meskipun keadaan tampak mustahil. Roh Kudus, terangilah pikiran kami, agar sabda yang kami dengarkan pada hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi mengubah sikap dan cara hidup harian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubah-jubahnya, sebab katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada saat ketika hidup membawa kita kepada batas kemampuan. Segala cara telah kita coba, tetapi keadaan tidak berubah. Doa sudah lama dipanjatkan, tetapi jawaban seakan tidak kunjung datang. Pada titik itu, manusia dapat kehilangan kekuatan
bahkan kehilangan harapan. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita berjumpa dengan dua orang yang berada di batas tersebut. Seorang kepala rumah ibadat kehilangan anak perempuannya, sedangkan seorang perempuan telah 12 tahun menderita pendarahan. Yang satu sedang menghadapi kematian orang yang sangat dicintainya. Yang lain mengalami penderitaan panjang yang mungkin membuatnya merasa hidup, tetapi seperti sudah mati di mata masyarakat. Keduanya berbeda latar belakang, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka datang kepada Yesus karena menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang kepala rumah ibadat datang menyembah Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Permintaannya sangat berani. Anak itu sudah meninggal, tetapi sang ayah masih percaya bahwa kematian bukanlah kata terakhir ketika Yesus hadir. Ia mungkin seorang yang terpandang dan memiliki kedudukan dalam masyarakat. Namun di hadapan penderitaan anaknya, jabatannya itu tidak berarti. Ia datang berlutut dan memohon kepada Yesus. Penderitaan seringkali meruntuhkan kesombongan kita. Ketika segala kemampuan manusia terbatas, kita mulai menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Namun seharusnya kita tidak hanya mencari Tuhan ketika keadaan sudah darurat. Tuhan bukan sekedar tempat terakhir setelah semua jalan lain gagal. Ia seharusnya menjadi dasar dari seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dalam perjalanan menuju rumah kepala rumah ibadat itu, seorang perempuan yang telah 12 tahun mengalami pendarahan mendekati Yesus dari belakang. Ia berkata dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Menurut pandangan masyarakat pada zaman itu, pendarahan membuat perempuan tersebut dianggap najis. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara sosial dan rohani. Selama 12 tahun, mungkin orang-orang menjaga jarak darinya. Ia mungkin kehilangan rasa percaya diri, martabat, dan harta, bahkan harapan. Ia tidak berani berdiri di depan Yesus. Ia hanya datang dari belakang. Ia mungkin takut ditolak, dimarahi, atau dipermalukan. Namun, meskipun imannya bercampur dengan ketakutan, ia tetap melangkah. Yesus kemudian berpaling dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, ia memanggilnya dengan panggilan anakku. Perempuan yang bertahun-tahun dianggap najis itu diterima kembali sebagai pribadi yang dikasihi. Inilah cara Yesus memandang manusia. Masyarakat melihat penyakitnya, tetapi Yesus melihat imannya. Orang lain melihat kenajisan, tetapi Yesus melihat dia seorang anak yang membutuhkan belas kasih. Dunia memberi label, tapi Yesus mengembalikan martabatnya. Kita pun sering mudah memberi label kepada orang lain. Gagal, pendosa, pemalas, tidak berguna, keluarga bermasalah, atau orang yang tidak dapat berubah. Bahkan kadang-kadang kita memberi label yang sama kepada diri kita sendiri. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan selamanya oleh masa lalunya.
Di hadapan Yesus, setiap orang tetap memiliki kemungkinan untuk disembuhkan dan dipulihkan. Sesudah itu Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat. Orang-orang sudah memainkan seruling dan meratapi kematian anak itu. Tapi Yesus berkata, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Mereka pun menertawakan Yesus. Tawa itu menggambarkan cara dunia menanggapi iman. Dunia berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Dunia melihat pintu tertutup, kubur, kegagalan, dan kehancuran. Namun Yesus melihat kemungkinan yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Setelah orang banyak dikeluarkan, Yesus masuk, memegang tangan anak itu, lalu anak tersebut bangun. Perempuannya dianggap najis menyentuh jubah Yesus, tetapi Yesus tidak menjadi najis. Sebaliknya perempuan itu menjadi tahir. Yesus menyentuh tangan orang mati, tetapi ia tidak dikuasai oleh kematian. Sebaliknya kehidupannya mengalahkan kematian. Ketika Yesus menyentuh kehidupan manusia, yang menang bukan dosa, penyakit, atau kematian. Yang menang adalah kasih dan kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk melihat kembali cara hidup kita menghadapi penderitaan. Pertama, janganlah biarkan lamanya penderitaan membuat kita berhenti berharap. Perempuan itu telah menderita selama 12 tahun. Mungkin ia pernah kecewa berkali-kali, tetapi ia tetap berusaha mendekati Yesus. Ada persoalan yang tidak selesai dalam satu doa. Ada luka yang membutuhkan proses panjang. Ada keluarga yang membutuhkan kesabaran bertahun-tahun. Iman bukan keyakinan bahwa semua masalah akan selesai seketika. Iman adalah keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat perubahan. Yang kedua, kita harus berani menyentuh Yesus secara pribadi. Banyak orang berada di sekitar Yesus, tetapi hanya perempuan itu yang menyentuhnya dengan iman. Kita pun dapat hadir dalam misa, mengucapkan doa, atau aktif dalam pelayanan, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Kedekatan fisik dengan hal-hal rohani tidak selalu berarti kedekatan batin dengan Tuhan. Kita membutuhkan doa yang jujur, pertobatan yang nyata, penerimaan sakramen tobat, dan ekaristi yang dihayati dengan iman. Yang ketiga, kita dipanggil menjadi tangan Yesus bagi mereka yang dianggap tidak layak disentuh. Di sekitar kita ada orang sakit, lanjut usia, miskin, gagal, kesepian, atau terasing. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak nasihat. Kadang-kadang mereka hanya membutuhkan seseorang yang hadir, mendengarkan, dan tidak menghakimi. Kesalehan yang hanya menjaga tangan bersih, tetapi tidak pernah bersedia menyentuh penderitaan sesama, bukanlah kesalehan yang mengikuti Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini memperlihatkan dua gerakan iman. Seorang ayah yang datang dan berlutut, seorang perempuan yang datang dari belakang dan menyentuh jubah Yesus. Keduanya datang dengan cara yang berbeda, tetapi keduanya percaya kepada pribadi yang sama. Mungkin hari ini ada sesuatu dalam hidup kita yang terasa sudah mati. Kasih dalam keluarga, semangat dalam pelayanan, kejujuran dalam pekerjaan, pengharapan atau relasi kita dengan Tuhan. Jangan terlalu cepat menyatakan bahwa semuanya telah berakhir. Yesus sanggup memegang tangan dan berkata kepada kehidupan yang mati, bangunlah. Mungkin kita juga sedang
menderita luka yang panjang dan tersembunyi, jangan takut datang kepadanya. Yesus tidak jijik terhadap luka kita. Ia tidak mempermalukan orang yang mencari pertolongan. Sebaliknya, ia akan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Hari ini, marilah kita membawa kepada Yesus apapun yang terluka, berdarah atau mati dalam hidup kita. Sentuhlah dia dengan iman, lalu izinkan dia menyentuh kita dengan kasih-Nya. Ketika segala sesuatu tampak mustahil bagi manusia, Tuhan belum selesai bekerja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu dengan segala luka, kelemahan, ketakutan, dan persoalan hidup kami. Engkau mengetahui penderitaan yang terlibat, yang terlihat maupun kami sembunyikan dari orang lain. Ampunilah kami ketika penderitaan membuat kami kehilangan harapan. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah percaya pada ketakutan daripada pada kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, seperti perempuan yang menjamah jubahmu, kami ingin mendekat dan menyentuhmu dengan iman. Sembuhkanlah hati kami yang terluka, bebaskanlah kami dari rasa malu dan rasa tidak berharga, serta pulihkanlah martabat kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Seperti Engkau memegang tangan anak perempuan yang telah meninggal, peganglah pula tangan kami. Bangkitkanlah apa yang telah mati dalam diri kami, iman yang lemah, kasih yang dingin, pengharapan yang hilang, dan keberanian yang telah padam. Berkatilah mereka yang sedang sakit, berduka, kesepian, dan kehilangan harapan. Jadikanlah kami tangan-Mu yang menguatkan, telinga-Mu yang mendengarkan, dan hati-Mu yang tidak menghakimi. Ajarlah kami tetap percaya ketika jawaban belum datang, tetap berdoa ketika jalan terasa gelap, dan tetap berjalan bersama-Mu dalam segala keadaan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.